Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali kita dalam program Randau Kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah sampai kepada episode yang kedua. Minggu lalu saya rasa kita sangat diberkati dengan perbincangan dan juga perkongsian daripada para panel. Dan pada hari ini kita akan teruskan perbincangan dengan tajuk yang sudah dipilih, yaitu perjanjian yang utama. Mungkin banyak yang kita mau ketahui apa jenis perjanjian, bagaimana bentuk perjanjian, siapa yang terlibat dalam perjanjian itu. Dan kami percaya Tuhan ataupun Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita sehingga apa saja yang akan dikongsikan menjadi berkat kepada semua kita, termasuk saudara-saudari yang mendengar. Pada hari ini bersama-sama dengan saya, tidak lain tidak bukan. Yang pertama Dr. Gerard, dia adalah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Kita ada Pastor Brian yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia, dan kita ada Pastor Minsun yang ketika ini menuntut di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Apa kabar para panel? Hebat, luar biasa. Boleh tahan, luar biasa. Puji Tuhan. Mungkin ada sudah di dalam pikiran yang mau dikongsi mengenai perjanjian ataupun jenis perjanjian, ingin menghuraikan makna perjanjian yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sebelum kita lanjut, saya senang sekali untuk mengajak kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mahu mempelajari firman Tuhan, dan pada hari ini kami akan membincangkan mengenai topik mengenai perjanjian. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus dan juga malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami beserta kebijaksanaan Engkau berikan kepada kami, sehingga apa yang keluar daripada mulut kami Tuhan itu sesuai dengan rencana Tuhan, dan itu juga akan membantu kami untuk terus setia di dalam kehidupan sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kami juga ingin mendoakan para viewer di mana saja mereka berada, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita lihat ya para panel, akibat daripada dosa. Ya, minggu lalu juga kita sudah membincangkan mengenai penciptaan dan juga apa akibat dosa itu masuk ke dalam dunia. Dan masuknya dosa telah menyebabkan hubungan manusia yang awalnya telah ditetapkan oleh Tuhan melalui Adam dan Hawa. Dengan adanya dosa, hubungan itu langsung ataupun hubungan itu boleh dilihat sebagai satu hubungan yang terputus karena dosa. Dan sekarang Tuhan berusaha untuk meneguhkan kembali. Tuhan berusaha untuk rebuild hubungan itu melalui kasih dengan sebuah perjanjian. Nah, sangat menarik sekali. Dan perjanjian ini menandakan satu hubungan komitmen antara Tuhan dan juga manusia. Dan perjanjian untuk menyelamatkan dan membawa kita dalam satu keharmonian dengan pencipta. Tuhan sendiri, dia didorong oleh kasih-Nya yang besar untuk kita yang memulai hubungan perjanjian ini. Dan dengan janji-janji yang indah, dia mahu kita masuk ke dalam persekutuan dengan dia. Saya ingin kongsikan ayat inti kita pada pagi ini sebelum kita lanjut. Di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima, kita buka Alkitab kita. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Apakah ayat ini satu bentuk janji, ataupun apakah ayat ini mengatakan inilah reward, inilah ganjaran apabila kita menjadi anak-anak yang setia? Nah, saudara-saudari dan juga para panel, kata Ibrani yang disebut berit ditemukan sebanyak 287 kali di dalam perjanjian lama, dan dia merujuk kepada perjanjian antara manusia dan perjanjian yang lebih ketara antara Tuhan dan juga umatnya.
saya tertanya-tanya juga, mungkin ada di antara kita yang boleh memberikan definisi secara amnya, apa sebenarnya ini perjanjian ini? Mungkin ada yang tertanya, iya rekan-rekan di sana tertanya-tanya, apa ini perjanjian? Bagaimana sebenarnya ini perjanjian? Mungkin ada di antara kita yang boleh kongsikan ya para panel. Secara amnya, apa sebenarnya perjanjian ini? Berapa orang yang terlibat? Apakah cukup 1 orang, 2 orang, ataupun bagaimana? Saya coba buka kepada para panel. Oke, bila kita menyebut tentang janji, ia mesti melibatkan lebih daripada satu pihak. Yes. Dan janji ini adalah satu perkara yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Barulah hal itu dianggap sebagai janji. So, bolehkah kita katakan perjanjian itu juga perlukan agreement? I mean, dia perlu sign ini itu untuk. Ya, di dalam satu perjanjian itu harus ada terms dan condition, terma dan syarat. Yes. Dan terma dan syarat itu harus dipersetujui. Biasanya kalau kita lihat kepada konteks bisnis, kita lihat di sana bagaimana terms dan condition itu harus dipersetujui supaya akan menguntungkan kedua-dua pihak. Dan maksudnya orang yang engage into satu bentuk perjanjian itu mereka ada tujuan, mereka ada satu sasaran dan matlamat. Ya, dan biasanya di dalam dunia bisnis kedua-dua mereka harus beroleh keuntungan. Dan ada juga perjanjian yang kita katakan jual beli, perjanjian berkaitan dengan satu harta pusaka dan sebagainya, ya wasiat. Ya, kita pun ada biasanya menuliskan ya sesuatu agreement di sana untuk mewariskan harta peninggalan kita kepada anak kita ataupun cucu dan sebagainya. Jadi dia berbeza-beza. Dan di dalam konteks perjanjian antara manusia dengan Tuhan ini, saya nampak perjanjian ini dia sebenarnya lebih menguntungkan manusia daripada menguntungkan Tuhan. Jadi ada satu yang seperti seakan-akan tidak seimbang dan berat sebelah. Karena dalam covenant ataupun perjanjian antara Tuhan dengan manusia itu, Tuhan yang melakukan semuanya. Ya, manusia ini, tuntutan bagi manusia ini hanya sedikit saja. Kalau kita lihat ayat hafalan kita sebentar tadi, dia katakan di sana, jika kamu mendengar firmanku dan hanya berpegang kepada perjanjian itu, kamu menuruti saja, terima terms and condition itu dan turutinya, maka yang lain Tuhan akan lakukan. Dia akan menjadikan kita harta kesayangannya dan kita akan diberkati dengan begitu berlimpah. Dia adalah empunya seluruh bumi dan dia memberikan bumi ini di bawah kekuasaan kita. Right? So kalau kita lihat di sana perjanjian itu, nanti kita akan dalami lebih lanjut bagaimana perjanjian zaman berzaman ini antara tokoh-tokoh dalam Alkitab ini yang meneruskan covenant ataupun perjanjian dengan Tuhan itu. Ya, tetapi apa yang saya lihat di sini, biasanya perjanjian kita manusia itu harus menguntungkan kedua-dua belah pihak. Tetapi perjanjian yang Tuhan ingin bina dan meteraikan dengan manusia ini seakan-akan berat sebelah. Dia yang mengusahakan, dia yang melakukan, yang melaksanakan bahagian yang lebih daripada manusia. Dan untungnya adalah kepada kita yang sebenarnya tidak layak pun untuk even engage dalam perjanjian covenant dengan Tuhan ini. Saya percaya dari segi theological, mungkin Dr. Gerard boleh mengulas serba sedikit. Kita lihat kepada, thank you Pastor Brian, dan soalannya. Perkataan berit ini digunakan untuk covenant ataupun perjanjian antara dua kuasa ataupun dua pihak. Mereka menggunakan apa yang dipanggil Ancient Near East Covenant System. Dan itu menjadi kiasan kepada perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. So apabila perkataan ini digunakan, kita mempunyai gambaran bahwa dalam perjanjian itu ada dua pihak, seperti Pastor Mason katakan, dia bukan satu pihak, dua pihak. Pastor Brian juga ada menyebut mengenai
kelebihan ataupun perbuatan daripada Tuhan yang melebihi daripada tuntutan kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat kedua-duanya, memang kita boleh juga lihat ini dari segi dalam sudut pandang manusia, kontrak ataupun wasiat dan sebagainya. Pada zaman itu mereka ada antara dua bangsa yang sama-sama kuat barangkali, ataupun antara kuasa yang lebih kuat dengan kuasa yang rendah daripada yang kuat itu. Dan di sini kita melihat Tuhan itu adalah kuasa yang lebih besar dan bangsa Israel adalah yang tidak mempunyai kuasa langsung. Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir. Tidak ada sesuatu pun yang menarik dalam bangsa Israel, tapi Tuhan memilih mereka sebab Tuhan katakan perjanjianku, my covenant. Bukan covenant siapa, tetapi my covenant. So initiation itu Pastor Brian dah menyebut tadi daripada Tuhan, seperti itu. So ada berkatnya apabila mereka melakukan, ada kutuknya kalau mereka tidak menurut dia. Tetapi kutuk itu nanti Pastor Brian pernah berkhotbah mengenai Kejadian 17. Perjanjian berat sebelah antara kutuknya itu adalah kematian. Tetapi yang mengambil kematian itu, kutuk itu bukan bangsa Israel, tetapi Tuhan dalam diri Yesus. So kita akan melihat lagi selanjutnya. Tetapi berit ataupun covenant ini ataupun perjanjian ini adalah Tuhan panggil itu sebagai my covenant. Sebab Tuhanlah yang initiate itu dan dia mempunyai rencana untuk membawa covenant daripada initiation dia sehinggalah kepada dia punya kepenuhan dia, kegenapan dia. Ya, sangat menarik bila Dr. Gerard mention bahwa Tuhan adalah initiate sebuah perjanjian, dan kita lihat bahwa perjanjian antara manusia dengan Tuhan, ya, perjanjian antara manusia dengan Tuhan sangat unik, dan ia selalu diawali ataupun dimulakan oleh Tuhan sendiri. Ada pertanyaan, karena kita lihat bahwa bangsa Israel itu tidak mempunyai apa-apa kelebihan ataupun manusia itu tidak mempunyai boleh dikatakan siapa kamu untuk mahu melakukan perjanjian dengan Tuhan. Jadi apa beza perjanjian dengan nazar yang kita ungkapkan kepada Tuhan? Apakah ada perbezaan di sana ataupun bagaimana? Karena kita selalu melihat statement ataupun mendengar contohnya seseorang itu mahu melakukan perubahan dalam hidupnya dan dia katakan, Tuhan, saya mau berjanji, saya berjanji untuk ini. Apakah ada perbedaan dengan perjanjian yang kita sebut di sini ataupun perjanjian yang saya coba tanyakan sebentar tadi? Jadi kalau kita berbicara tentang nazar ini, selalu juga kita dengar seseorang itu bernazar atau mengungkapkan satu bukan janji tetapi seakan-akan satu, ya, sukar untuk kita cari perkataan menerjemahkan dalam bahasa, ya. Kalau kita lihat vow ataupun nazar ini, dan nazar ini biasanya kita ucapkan dan akan laksanakan apabila sesuatu doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Jadi kita boleh lihat beberapa contoh nazar yang telah diungkapkan di dalam Alkitab. Dan nazar ini biasanya datang juga dengan satu korban nazar itu, ya. Dan kalau kita lihat, saya ingin memberikan contoh Yakub, ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Apabila Tuhan telah menampakkan dirinya kepada Yakub dan menggambarkan, ya, bagaimana dia akan memberkati Yakub melalui penglihatan mimpinya. Apabila Yakub melihat malaikat itu turun naik dan tempat yang dia gunakan untuk tidur pada malam itu dikenali sebagai Bethel, ya, tidak lain daripada Bait Allah, rumah Tuhan. Dan apabila Yakub bangun dari tidurnya, dia bernazar. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ya, jadi itu merupakan satu nazar bagi Yakub. Dan
dia harus melaksanakan itu sekiranya Tuhan akan menggenapi janjinya itu. Dan kita boleh lihat contoh-contoh lain. Hana contohnya, ya, sewaktu dia memohon untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, apabila Tuhan seakan-akan seperti menutup rahimnya, dan membenarkan dia mengalami pergumulan yang begitu hebat dengan madunya, Penina, right? Dan pada waktu itu di rumah Tuhan, di bait Tuhan, sama seperti Yakub di Bethel, ya, dan tapi ini di bait Tuhan yang fisikal, dia berdoa dan dia bernazar, ya, dan dia katakan, jika Tuhan akan memberikan bagiku seorang anak laki-laki, maka aku akan mengembalikan anak tersebut untuk melayani di bait Tuhan, ya. Dan Imam Eli pada masa itu melihat dan mendengar nazar daripada Hana ini. Jadi nazar merupakan satu kebiasaan bagi seseorang yang beriman, yang percaya bahwa Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan menjawab doa permohonannya itu. Dan nazar ini harus dilakukan dengan hati yang begitu bersungguh-sungguh, dan pastikan, ya, engkau akan melaksanakan apa yang dinazarkan itu. Jadi bukan juga sangat digalakkan, tetapi harus juga kita berfikir sedalam-dalamnya, ya, sebelum kita memohon dan membuat nazar kita itu. Ya, jadi itu sesuatu yang perlu kita ketahui. Bukan sebarang-barang saja kita mau mengucapkan nazar, ya. Nanti kalau Tuhan sudah menjawabnya, ada tuntutannya. Dan itu merupakan satu vow, satu janji sepihak, ya, based ataupun berdasarkan kepada perbuatan ajaib Tuhan baginya. Dan saya percaya melalui penjelasan daripada Pastor Brian tadi, kita sudah dapat lihat apa beza nazar dan juga perjanjian yang kita bincangkan dalam sesi kali ini. Dan kita mungkin boleh sudah membuka pikiran, dan kita sudah dengan mengetahui maksud perbezaan itu. Pastor Minjun ada mau ditambah-tambah? Oke, apa yang saya lihat tentang nazar dan janji ini luas punya skop. Tapi saya tengok nazar ini lebih kepada diri sendiri. Ataupun ada orang mengatakan niat. Kalau niat hati saya ini terjadi, atau nazar saya terjadi. Kita jarang menggunakan term yang, kalau saya dengan Pastor Friendly, saya menggunakan, saya bernazar dengan kamu. Lebih kepada saya berjanji dengan kamu. Jadi nazar ini lebih kepada antara diri dengan kita sendiri. Yang ada, bila kita seperti yang kita dengar tadi, bahwa kalau nazar ataupun apa yang kita pohon dengan Tuhan itu terjadi, maka kita akan tunaikan nazar kita dalam bentuk apa yang kita telah janjikan kepada Tuhan, nazarkan sebelumnya. Terima kasih Pastor Minjun. Dr. Gerard ada tambahan? Teruskan. Oke. Kita lihat beberapa tokoh, ya, di dalam Alkitab terlibat di dalam, ataupun Tuhan membuat perjanjian dengan mereka. Yang pertama, kali ini kita lihat dua, yaitu Nuh dan juga Abraham. Sangat menarik bagaimana cerita mereka. Kalau kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 18, ya, saya ingat Kejadian 6 ayat 18 ini adalah kali pertama, ya, perkataan ataupun berit itu digunakan. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Ini adalah satu perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan kepada Nuh. Dan apabila Tuhan berkata kepada Nuh bahwa air bah itu akan menghancurkan ataupun akan melimpahi seluruh bumi, Tuhan membuat satu kesempatan di mana Dia berjanji untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jadi Dia punya taruhan itu sangat tinggi. Karena jika Allah tidak, ataupun jika Tuhan tidak memegang janji Dia, tidak menunaikan janji Dia, maka tidak peduli apa yang Nuh lakukan, dia pasti akan dilenyapkan bersama-sama dengan seluruh dunia. Sangat menarik cerita air bah ini. Tuhan berjanji, masuk, saya akan selamatkan kamu. Nah, bila event itu berlaku, air bah melingkupi ataupun membasahi ataupun menyeliputi seluruh bumi,
di sana Tuhan menggenapi janjinya dengan menyelamatkan, melindungi Nuh dan keluarganya. Dan kita boleh melihat di sini yang positifnya, apabila Tuhan melakukan satu perjanjian dengan manusia, Dia akan menunaikannya, Dia akan menggenapinya. Tetapi sayang sekali ya para panel, masih banyak juga orang mengatakan bahwa Tuhan lalai, Tuhan lalai dalam penggenapan janjinya. Bagaimana Dr. Gerard, ada tambahan yang mau dikongsikan? Nanti saya pikir pelajaran ketiga lebih dalam jelas pengupasan kita mengenai Noah. Memang kalau kita lihat Noah ini adalah kali pertama kita melihat janji ataupun perkataan covenant ataupun bar itu sendiri. Kemudian lagi kita melihat kepada Abraham dan juga kepada Musa. Menarik sekali dalam Musa, dalam cerita Musa itu sendiri ada satu lagi covenant di sana yang Tuhan buat kepada seorang individu, Eliezer. Nanti kita lihat lagi kepada Daud. So Tuhan adalah seorang yang pembuat janji, dan bukan saja pembuat janji tetapi penunai janji. Di sini seperti yang kamu katakan, Dia akan menunaikan janjinya. Ya, bagaimana kita mahu meyakinkan orang yang kerap kali berpikir bahwa ataupun susah untuk berpikir menerima bahwa Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang menggenapi janji. Karena walaupun kita katakan, oh Alkitab banyak bukti mengenai Tuhan itu menepati janji, tetapi ada orang yang mahu buktinya dengan jelas, yang dia rasa sesuai dengan konteks kehidupannya pada waktu ini. So bagaimana kita mau deal? Saya cuma mau sentuh mengenai Abraham. Sebab Abraham menunggu berapa tahun lamanya untuk dia melihat kepada kegenapan janji Tuhan memberikan seorang anak kepadanya, sehingga dia ambil inisiatif dia sendiri untuk untuk mencari pewaris. Ya, saya pikir Abraham adalah contoh manusia yang terbaik untuk kita lihat pada hari ini, di mana cara kita melihat bagaimana Tuhan tidak menggenapi janji Dia, tetapi kalau kita betul-betul mengikut iman Abraham itu, maka kita akan menunggu sama seperti Abraham, dan akhirnya kita melihat bahwa Tuhan akan menunaikan janji Dia. Tunggu dan sabar, dan tunggu itu bukan secara pasif. Menunggu dengan aktif. Iya. Terima kasih Dr. Gerard. Saya ingin tambah sedikit ya. Bila Tuhan berjanji dengan Nuh, Dia sebenarnya sudah membuat satu keputusan yang begitu sedih bagi dirinya apabila dia harus memusnahkan dunia dan seluruh isinya ini. Dan pada masa itulah kita dapati bahwa firman Tuhan mengatakan Nuh ini ternyata benar di hadapan Tuhan. Dialah satu-satunya watak di dalam perjanjian pasal yang ke-6 masa itu, yang dilihat Tuhan sebagai orang yang layak ya untuk di engage di dalam perjanjian, untuk meneruskan legasinya, untuk meneruskan generasi umat Tuhan di dunia ini. Dan apabila Tuhan memberikan janji itu kepada Nuh, akibat ya, sekiranya Nuh tidak menerima janji itu ataupun tidak menyahut untuk ke-engage di dalam janji itu, maka dia akan binasa, sama seperti orang-orang lain yang berdosa pada masa itu. Ya, dan dosa pada masa itu sangat memuncak, sehingga Tuhan, ya, perkataan yang digunakan Alkitab adalah menyesal. Dia telah menciptakan dunia dan isinya itu. Dan itu satu bentuk janji yang bagi Nuh merupakan satu yang sangat-sangat relevan, yang sangat diperlukan, yang sangat mendesak, ya, karena dia harus menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dan ini disahkan dalam buku Ibrani pasal yang ke-11. Nuh membina bahtera itu, dia menuruti perintah Tuhan, dan dia percaya akan janji Tuhan, dan dia membina bahtera itu untuk menyelamatkan dirinya dan seisi keluarganya. Walaupun dia sudah berusaha juga menyelamatkan
umat manusia yang lain. Ya, dan tetapi dari segi konteks Abraham ini, janji Tuhan kepada Abraham, dia sudah selesa hidup bersama dengan bapaknya, meneruskan bisnis keluarga, keadaan yang begitu makmur, ya, tetapi dalam keadaan di mana iman adalah begitu rendah. Ya, dan Tuhan melihat potensi Abraham ini untuk meneruskan legasinya, untuk menjadi umat yang sisa, the remnants, ya, untuk dibawa keluar dari tempat yang selesa itu, zon selesa itu, ke tempat yang dia sendiri pun tidak tahu. Ya, dia sendiri pun tidak pasti, tetapi Tuhan memberikan kepastian bahwa dia akan diberkati. Yes. Dan apa yang saya rasa menarik perhatian Abraham bukan sahaja perjanjian ataupun keuntungan material, ya, tetapi karena pada masa itu dia barren, dia tidak ada zuriat. Ya, jadi pada masa itu saya percaya yang menjadi motivasi ataupun dorongan utamanya adalah generasinya akan menjadi seperti pasir di laut. Iya. Nah, contohnya jadi seperti bintang di angkasa. Nah, jadi itulah yang mendorong dia untuk menerima itu, be engaged dengan covenant dengan Tuhan itu. Ya, jadi dia harus keluar daripada comfort zone, zon selesanya, dan menerima perjanjian itu. Berbeza sedikit dengan keadaan Noah yang mendesak, ya, karena Tuhan akan menghapuskan seluruh dunia buat manusia, dan dia satu-satunya yang dipilih Tuhan untuk meneruskan generasi umat percaya itu. Ya, menarik sekali juga apabila dibahaskan mengenai perjanjian. Dia juga dikaitkan seperti perjanjian perkawinan. Mungkin para panel boleh bantu kita bagaimana perjanjian ini dan juga ya perjanjian perkawinan ini, analogi dia perkawinan dalam menggambarkan perjanjian ini. Mungkin ada panel yang boleh bantu kita. Saya dahulukanlah. Sebab mereka pun ini sudah kawin, ini dirang lebih lama daripada saya. Bila kita lihat kepada covenant yang disebut dalam Alkitab, to me yang paling dekat aplikasi dia adalah perkawinan. Pada hari ini kita menyebut mengenai kontrak dan tanggung jawab dan sebagainya, semuanya itu ada dalam perkawinan. Dan bila kita lihat dalam konteks perkawinan, dan kalau kita aplikasikan covenant ini dalam perkawinan, saya pikir perkawinan kita boleh menjadi harmoni, sebab kita mempunyai role ataupun peranan dan tanggung jawab kita sendiri yang kita lakukan. Suami itu sebagai dan istri itu juga bersama-sama dalam satu perjanjian pernikahan. Suami, kalau kita lihat yang digunakan oleh Paulus, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan mati bagi itu. Itu adalah satu konteks perjanjian sebenarnya, satu language of covenant ataupun bahasa perjanjian. Dan istri pun dikatakan submit to your husband. Sebagaimana gereja juga sepatutnya kepada Kristus. Juga satu language of the covenant di sana. So masing-masing melakukan peranan mereka masing-masing, dan Allah, kalau kita lihat, mempunyai peranan untuk melindungi bangsa Israel. Dan itu merupakan salah satu daripada tanggung jawab pihak yang lebih besar, lebih berkuasa, yang lebih mempunyai kekuatan. Kalau ada serangan daripada pihak luar, Allah ataupun pihak yang lebih kuat itu akan melindungi pihak yang lemah itu. Mereka mempunyai obligasi untuk itu. Dan kalau ada apa-apa yang melibatkan pihak ini yang besar itu, yang kecil itu mempunyai tanggung jawab untuk membantu pihak yang lebih besar itu. Jadi mereka saling membantu. Tetapi apabila mereka tidak melakukan peranan masing-masing, maka akan ada akibat dia. Akibat dia adalah sama ada orang itu yang tidak melakukan peranannya, kalau dalam konteks ancient Near Eastern, mereka akan dipunahkan. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham,
dia memberikan gambaran bahwa walaupun Abraham tidak dapat melakukan tanggung jawabnya, dia yang akan mati. Again, merujuk kepada khotbah Brian hari itu, dia merujuk kepada itu. Dalam perkawinan juga seperti itu. Dan itu sebab perkawinan itu merupakan ilustrasi ataupun analogi covenant yang paling dekat. Sebab si suami itu mempunyai tanggung jawab, dia obligasi dia kepada istri dia, istri dia mempunyai obligasi kepada suami dia, supaya kekeluargaan itu sempurna ataupun harmoni. Sama juga antara Tuhan dengan bangsa Israel ataupun kepada kita pada hari ini dalam konteks New Covenant. Terima kasih Dr. Gerard. Ada tambahan, Pastor Brian? Bagi yang ingin meneliti covenant yang diadakan oleh Tuhan dengan Abraham itu, bolehlah membaca dalam Kejadian pasal yang ke-15 itu, bagaimana Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham dengan membawanya keluar apabila dia masih lagi mempersoalkan sama ada benar Tuhan akan menggenapi janjinya itu. Ayat yang kedua, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Kerana aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Dan Tuhan membawanya keluar. Ayat yang kelima, Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Dan maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Dan ayat yang keenam, inilah Abraham ini. Ya, dia kata, firman Tuhan mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Jadi apa yang bagi pihak kita sebagai manusia ini, sama seperti Abraham dan Nuh dan juga tokoh-tokoh lain, adalah untuk percaya dan menerima terma dan syarat itu seadanya, dan melakukan peranan kita walaupun sangat sukar, ya, tetapi kita melakukan yang terbaik. Dan sudah pastinya saya katakan tadi, Tuhan itu yang akan melakukan lebih daripada kemampuan kita. Ya, dan kalau kita lihat peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ke-15 itu, mereka mendemonstrasikan perjanjian itu dengan mengadakan korban sembelihan, ya, daripada binatang yang terbesar kepada binatang yang kecil, dan mereka asing-asingkan, sudah dibelah dua. Ini merupakan satu praktis pada masa itu, apabila dua orang itu berjalan di tengah-tengah binatang-binatang yang sudah dibelah dua itu. Kalau saya tidak dapat melakukan ataupun melaksanakan peranan saya dalam perjanjian itu, maka biarlah saya akan mati sama seperti binatang-binatang ini. Ya, tetapi pada waktu itu Tuhan tidak pun mengizinkan Abraham untuk melewati laluan binatang-binatang itu, karena dia tahu manusia, Abraham itu tidak akan dapat, mustahil, ya, tetapi dia melaluinya dengan kemuliaannya, ya, sama seperti nyala api. Dan itu sudah didemonstrasikan oleh Yesus sendiri, apabila dia telah menyerahkan hidupnya untuk mati bagi menebus manusia. Amin. Thank you, Pastor Brian. Pastor Vincent, ada tambahan terakhir? Oke. Bila kita lihat analogi hubungan manusia dengan Tuhan dan dalam perkawinan antara suami istri adalah sangat menarik. Yes. Selagi kita melihara perjanjian kita antara suami istri itu baik, maka kebahagiaan itu akan dipelihara seumur hidup kedua pasangan itu. Dan saya pikir kalau kita melihara hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu menjaga janji kita dengan Tuhan, yaitu berlaku setia dengan Tuhan. Amin. Thank you, Pastor Brian, Pastor Vincent, Pastor Brian dan juga Dr. Gerard di atas idea dan juga perkongsian sebentar tadi. Dan saya percaya pada episode yang akan datang kita akan lebih banyak menyentuh mengenai hal perjanjian dan tokoh-tokoh yang lain. Dan sangat menarik pada hari ini kita mempelajari bahwa perjanjian dengan Allah adalah perjanjian yang berdaulat. Saya suka ayat ini, perjanjian yang berdaulat, ya. Yang mana sebenarnya manusia seperti kita ini tidak layak untuk membuat janji dengan Tuhan. Kita langsung tidak layak, kita tidak ada kelayakannya di sana. Dan apa yang membuatkan Tuhan sebenarnya, dan saya lihat kita juga sebenarnya tidak layak menerima perjanjian, membuat perjanjian dengan Tuhan. Tetapi apa yang membuatkan Tuhan melakukan perjanjian dengan kita, dengan manusia, adalah karena grace.
kasih Dia kepada kita. Dan sangat menarik bila kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga dan juga ayat yang ke-19 itu sebenarnya mengenai kasih. Dan sangat menarik juga apabila Tuhan berusaha untuk mendekati kita. Dialah yang initiator, Dialah yang mahu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Dan inilah Tuhan yang kita sembah. Dia senantiasa ada cara untuk mahu mendekati hati manusia yang keras dan cepat berubah. Sekali lagi terima kasih para panel karena bersama-sama dengan saya dalam episode kali ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada viewer karena sudah bersama daripada awal sehingga akhir program untuk episode kali ini. Kami berharap dan percaya kamu semua diberkati dengan perkongsian daripada para panel, dan kita berharap pada episode yang akan datang kita akan lebih diberkati lagi. Untuk menutupi randau pada hari ini, saya ingin mengundang kita tunduk dan kita minta Pastor Brian untuk memimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami diisi dengan rasa syukur, rasa begitu berbahagia dan diberkati oleh firman Tuhan yang telah mengingatkan kami akan satu inisiatif daripada Tuhan untuk mengadakan satu perjanjian yang begitu besar dengan kami umat manusia yang berdosa dan sepertinya tidak layak pun untuk berdiri di hadapan Engkau dan menerima perjanjian itu. Tetapi Engkau dalam rahmat dan belas kasihan-Mu dengan kasih-Mu yang begitu besar telah mengasihi kami dan telah membawa kami untuk masuk di dalam perjanjian yang besar ini. Terima kasih Tuhan, melalui perjanjian ini Engkau telah memberikan kami satu kepastian akan keselamatan kami, karena jaminan kami telah pun dilaksanakan dan digenapi oleh Yesus Kristus sewaktu Dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Biarlah kami akan terus setia dalam memelihara perjanjian ini, memelihara kekudusan Tuhan yang dipakaikan di dalam kehidupan kami, dan akan terus bertumbuh di dalam kasih dan berupaya untuk menerjemahkan kasih Tuhan itu melalui perbuatan dan tutur kata kami. Terima kasih Tuhan, kami diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini, dan begitu juga semua para penonton kami yang setia belajar bersama-sama kami dalam setiap episode Randau Kehidupan ini. Kami doa agar Tuhan akan memisahkan kami pada saat ini dengan berkat dan perlindungan Tuhan, sehingga kami bertemu lagi pada episode yang akan datang. Doa ini kami mohon dalam nama Yesus yang berkuasa dan menjadi juru selamat kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian dan juga para panel. Saudara-saudari yang sedang menonton, jangan lupa sertai kami lagi dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati.